Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari penulis asal Bandung Selatan, yaitu Bang Sidik. Wow, atau Jurik Ciwidey. Jadi udah beberapa kisahnya yang kita up di sini, dan salah satunya ini adalah keren banget kisahnya nih ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Pertunjukan wayang di tengah hutan. Abah Dadang dulunya adalah pemimpin salah satu kelompok pagelaran wayang golek di bagian utara kota Bandung yang bernama Wayang Laneh. Sebuah kelompok pagelaran wayang golek yang cukup terkenal di bagian utara kota Bandung sekitaran tahun 1970-an hingga 1980-an. Mereka sangatlah terkenal di daerah Jawa Barat pada waktu itu, sehingga dalam waktu 1 bulan saja mereka bisa 2 kali hingga 3 kali menggelar pagelaran wayang di setiap kampung yang ada di area Jawa Barat. Grup Wayang Laneh pun memiliki sinden yang cantik jelita bernama Nyi Laras. Dia adalah primadona dari grup wayang tersebut. Setiap kali manggung, Nyi Laras selalu ditunggu-tunggu penampilannya karena suaranya yang sangat merdu dan wajahnya yang sangat cantik mempesona. Sehingga dimanapun grup Wayang Laneh menggelar pagelaran wayang, penontonnya selalu saja penuh. Tak jarang pula dari kampung tetangga datang untuk menonton. Tapi waktu terus berjalan, pagelaran wayang golek kini mulai tersingkirkan seiringnya berjalan waktu. Hiburan tersebut mulai tergantikan oleh orkes dangdut dan juga organ tunggal yang biasanya sedikit lebih murah. Hal ini tentu saja berdampak kepada grup wayang yang Abah Dadang kelola. Dari yang jadwalnya selalu saja penuh di setiap bulannya, kini hanya tersisa 1 pagelaran saja. Bahkan pernah dalam 3 bulan berturut-turut pagelaran wayangnya tidak dapat orderan sama sekali. Apalagi grup Wayang Laneh semakin goyah, sinden andalannya Nyi Laras dipinang oleh salah satu juragan kaya asal ibu kota, sehingga mau tak mau Nyi Laras harus keluar dari grup Wayang Laneh. Abah Dadang melihat grup wayangnya yang dia bangun sedari dulu perlahan mulai kehilangan sinarnya. Ketenaran yang waktu itu ada kini perlahan memudar. Perlahan-lahan anggotanya mulai keluar satu persatu. Mereka mencoba peruntungan pada bidang lain untuk tetap bisa menghidupi dirinya dan juga keluarganya sambil menunggu orderan pagelaran wayang tiba. Ketika tidak ada orderan, para penabuh gamelan dan juga dalang menjadi tukang ojek di sekitaran kampungnya. Mereka terpaksa mencari uang dengan menjadi tukang ojek dan mengantarkan para penumpang di sekitaran kampung. Itu pun hasilnya tidak pasti, karena di kampung mereka sudah banyak masyarakat yang memiliki sepeda motor, sehingga jarang ada penumpang yang memakai jasanya. Sebagian lagi yang tidak memiliki kendaraan mencoba peruntungan lain, seperti menjadi tukang parkir atau menjadi kuli angkut di pasar. Sekarang hidup grup Wayang Laneh menjadi serba sulit, tidak seperti dulu ketika masih berjaya. Abah Dadang pun setiap malam selalu memikirkan nasib grup yang sudah ia rintis. Dia selalu berpikir bagaimana caranya grup wayangnya bisa kembali dibanjiri pagelaran seperti dahulu. Hingga pada suatu hari, Abah Dadang didatangi oleh sahabatnya yang datang dari ibu kota.
Temannya itu menyarankan Abah Dadang untuk datang ke suatu tempat dan bersemedi lalu mencoba peruntungan di sana. Bahkan dengan sigap sahabatnya memberitahu tentang ritual-ritual yang bisa menyelamatkan dia dan grupnya sehingga grupnya akan dibanjiri oleh orderan lagi. Abah Dadang akhirnya termakan hasutan dari sahabatnya itu dan dia pun memantapkan diri untuk berangkat dengan rombongannya ke tempat tersebut. Dia pun bahkan meyakinkan para anggota di grupnya untuk jalan yang dia tempuh kali ini. Beberapa dari mereka tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh Abah Dadang karena ada beberapa dari mereka yang memiliki pondasi agama yang cukup kuat sehingga mereka menolak dan memilih untuk mundur dari grup wayang itu daripada harus meminta bantuan dari ritual-ritual yang dianggapnya melenceng dari ajaran agama. Sedangkan sebagian lagi mau tidak mau pun mengikuti apa yang Abah Dadang katakan karena mereka beralasan bahwa apabila ini adalah cara satu-satunya untuk mereka memperoleh ketenaran seperti dulu lagi. Sehingga mereka akan rela melakukan apa saja mengingat ada tanggungan keluarga yang mereka tanggung. Dengan berbekal mobil satu-satunya yang sering dia pakai untuk membawa peralatan untuk pagelaran wayang, Abah Dadang beserta rombongannya akhirnya berangkat ke suatu tempat yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Suatu tempat yang dipercaya akan menjadi jalan keluar baginya juga bagi grup wayang laneh yang kini sudah semakin terpuruk. Sepanjang perjalanan, dia membeli kebutuhan-kebutuhan untuk ritual dan juga bekal selama bersemedi di sana. Perjalanan yang dilaluinya sungguh melelahkan karena jalanan yang dilalui pada waktu itu tidaklah sebagus sekarang. Rombongan itu harus memasuki area kebun teh yang begitu luas, lalu tak lama mereka harus melalui hutan yang lebat. Perjalanan itu sangatlah sulit. Jalanan yang mereka lalui sepertinya memang jarang dilalui oleh manusia. Tak jarang mobil mereka tertahan batu besar sehingga yang duduk di belakang pun harus turun dan memindahkan batu yang menghalangi jalan mereka. Sekitar jam 10 malam, akhirnya mereka sampai. Tepatnya di sebuah kampung yang menjadi tempat persinggahan terakhir sebelum akhirnya mereka akan melakukan ritual di sebuah hutan keramat yang ada di belakang kampung tersebut. Terlihat wajah-wajah kelelahan akibat perjalanan yang cukup panjang. Tapi mereka semua tetap bersemangat mengingat setelah ini berhasil, grup mereka akan kembali bersinar dan dibanjiri oleh orderan untuk manggung seperti sedia kala. Suasana kampung pada waktu itu sangat berbeda dengan kampung-kampung yang sering mereka datangi ketika menggelar pagelaran wayang. Kampung yang sangat terpencil, terhitung hanya ada beberapa rumah yang ada di kampung tersebut. Apalagi kampung itu belum teraliri listrik sama sekali sehingga terlihat sangat gelap dan hanya beberapa yang menempelkan lampu tempel sebagai penerang di malam hari di depan rumahnya. Mobil yang ditumpangi oleh Abah Dadang berjalan pelan di jalanan kampung tersebut. Mereka seperti tidak percaya kalau masih ada kampung yang seperti ini di tengah-tengah hutan lebat yang mengelilinginya. Suasana kampung yang hanya diterangi oleh obor dan juga lampu minyak sebagai penerangnya membuat sebagian penumpang dari mobil itu merasa merinding. Tak lama mobil Abah Dadang berhenti, tepatnya di sebuah rumah kecil yang ada di ujung kampung. Pintu rumah itu terbuka lebar, seolah seperti mengetahui bahwa rombongan Abah Dadang akan datang pada malam hari ini untuk melakukan ritual di dalam hutan keramat yang letaknya tak jauh dari kampung tersebut. Abah Dadang dan rombongannya pun langsung turun, dan ketika mereka baru saja keluar dari dalam mobil yang ditumpanginya, tiba-tiba, "Mau kemana bapak-bapak ini?" Nampak seorang bapak-bapak yang memakai baju serba hitam muncul dan menyambut mereka semua sambil tersenyum. Dia seperti tahu tujuan dari Abah Dadang ini, sehingga dia menyambutnya layaknya tamu meskipun malam itu sudah cukup larut di kampung tersebut. Abah Dadang memang mengetahui hal tersebut karena sahabatnya ini sudah memberitahukannya secara detail tentang apa saja yang harus dia lakukan selama melakukan ritual, sehingga dia tidak kaget akan kemunculan sosok bapak-bapak itu. Bahkan dia langsung membalas apa yang dia katakan sambil tersenyum kecil pada saat itu. "Ah,
Ini Pak, kita mau ke hutan keramat. Ya, Bapak tahu sendirilah, jawab Abah Dadang sambil sesekali tersenyum karena menahan malu. Bapak tersebut hanya tersenyum kala mendengar jawaban itu. Dia lalu mengajak Abah Dadang beserta rombongannya duduk terlebih dahulu dan beristirahat di rumahnya untuk sementara waktu. Bapak itu lalu mengobrol dengan rombongan Abah Dadang. Dia juga bahkan memberitahukan tentang apa yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama berada di dalam hutan keramat tersebut. Namun, ketika Abah Dadang bertanya tentang resiko dari ritual itu, dia hanya menjawab dengan senyuman. Karena di ujung jalan sebelah sana adalah ujung jalan kampung, lebih baik mobil dititipkan di sini saja, supaya tidak mengganggu kegiatan warga kampung. Karena ditakutkan apabila parkir di sana nanti mengganggu masyarakat ketika datang dan pergi ke hutan untuk mencari madu hutan. Ujarnya kepada Abah Dadang. Abah Dadang pun mengangguk. Kemudian ia menitipkan mobil yang ia miliki satu-satunya itu di dekat rumah bapak-bapak itu. Abah Dadang beserta rombongan pun pamit. Mereka akhirnya memulai berjalan dengan membawa persiapan ritual ke dalam hutan keramat yang ada di belakang kampung dengan berjalan kaki. Rombongan itu berjalan dengan barang bawaan yang cukup banyak. Salah satunya adalah domba hidup, beberapa ayam cemani berwarna hitam, serta tak lupa satu set lengkap perlengkapan wayang karena sebagai persyaratan ritual. Mereka berjalan dengan diterangi senter sebagai penerangan perjalanan mereka. Mereka berjalan beriringan dengan posisi Abah Dadang berada di depan dan anggota grupnya berada di belakangnya. Abah Dadang yang memang sudah diberitahu oleh sahabatnya itu untuk rute dan juga jarak yang ditempuh dari kampung menuju tempat pelaksanaan ritual di dalam hutan. Tak lupa, sahabatnya juga memberitahu mantra-mantra khusus untuk memanggil para makhluk penghuni hutan dan melakukan perjanjian dengan mereka. Tak lama kemudian, mereka sampai di ujung jalan kampung. Di sana terlihat dua pohon beringin rindang di kiri kanan jalan dan jalan setapak kecil yang ada di tengahnya. Pohon beringin itu menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan, menutupi jalan setapak di tengahnya, sehingga warga kampung menyebutnya sebagai pintu gerbang yang menyiratkan sebagai gerbang masuk menuju hutan keramat yang akan mereka tuju pada malam itu. Tanpa keraguan sedikit pun, Abah Dadang beserta rombongannya mulai masuk ke dalam hutan. Beberapa dari rombongan tersebut rupanya tidak berani untuk masuk, sehingga sempat terjadi perdebatan kecil di antara rombongan. Meskipun akhirnya Abah Dadang kembali meyakinkan mereka semua, sehingga akhirnya mereka pun mau untuk masuk ke dalam hutan. Sebelumnya, Abah Dadang sudah diberitahu oleh sahabatnya bahwa salah satu syarat ritual adalah dengan bertahan dari gangguan makhluk-makhluk di sepanjang perjalanan menuju tempat ritual. Dan benar saja, ketika rombongan itu mulai masuk ke hutan, terdengar sayup-sayup suara tertawa di atas pohon beringin di kedua sisinya, suara yang seolah seperti menyambut kedatangan mereka. Beberapa orang dari rombongan itu merasa kaget dan melihat sekeliling. Salah satu dari mereka bahkan mencoba mengarahkan senternya ke atas pohon beringin itu, tapi dengan sigap Abah Dadang menahannya dengan memegang erat tangannya. Jalan aja terus, jangan sekali-kali menyenter ke arah lain selain ke arah jalan, jawab Abah Dadang dengan nada yang sedikit meninggi. Orang itu mengangguk dan kembali mengarahkan senternya ke arah jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka hingga masuk ke dalam hutan. Semakin dalam mereka masuk, hawa yang mereka rasakan semakin menakutkan. Seolah seperti banyak mata yang mengawasi mereka di antara banyaknya pepohonan hutan. Mata-mata merah yang menyala di sela pepohonan hutan yang lebat di sekeliling mereka, seakan-akan terus mengikuti rombongan itu sepanjang perjalanan. Tak lama mereka berjalan. Akhirnya mereka pun berhenti di suatu lapangan yang ada di dalam hutan. Mereka beristirahat sejenak karena selanjutnya perjalanan mereka tidaklah mudah. Ya, mereka harus melalui jalanan menanjak hingga ke tempat ritual yang akan mereka tuju.
Rombongan itu pun lalu duduk dan kemudian mulai membuka bekal yang sengaja dibawa dari kota. Juga membuka beberapa bungkus rokok selagi mereka beristirahat. Abah Dadang duduk dan menyender di sebuah pohon yang ada di belakangnya. Sambil menghisap rokok, dia melihat sekeliling lapangan itu dengan seksama. Dia mengarahkan senternya ke seluruh area lapangan itu. Anehnya, jalan setapak yang dilaluinya berakhir di lapangan ini. Ketika sedang beristirahat, mulai terdengarlah sayup-sayup suara di antara mereka yang sedang beristirahat. Suara dari seseorang yang meminta rokok kepada Abah Dadang yang sedang duduk di sana. Suara itu terdengar dengan suara yang tidak jelas, dan suara itu persis di belakang pohon tempat Abah Dadang beristirahat. Awalnya Abah Dadang kaget, tapi dia ingat jika sebelumnya dia sudah diberitahu oleh sahabatnya bahwa apabila sudah sampai di tanah lapang yang ada di dalam hutan dan tiba-tiba akan ada sesosok makhluk yang datang lalu meminta sesuatu, maka dia berpesan untuk memberikannya itu tanpa sekalipun melihat ke arahnya, karena makhluk itu akan hilang dengan sendirinya ketika ia sudah mendapati apa yang dia minta. Kang, minta rokok. Makhluk itu berbicara dengan nada berat. Dia meminta rokok kepada Abah Dadang yang saat itu sedang beristirahat di bawah pohon. Kemudian Abah Dadang meraih rokok yang baru dengan tangan bergetar. Ia mengikuti saran dari sahabatnya tersebut, karena ini adalah salah satu proses dari ritual yang akan dia jalani. Hanya saja ketika Abah Dadang sedang menyalakan rokok tersebut dan memberikannya kepada sosok yang ada di belakangnya, suara itu rupanya terdengar oleh orang-orang yang sedang beristirahat yang memang tak jauh darinya. Mereka menganggap bahwa yang meminta rokok itu adalah Abah Dadang, sehingga secara tidak sengaja mereka pun mengarahkan senternya ke arah Abah Dadang. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat salah satu sosok yang ada di belakang Abah Dadang. Terlihat sosok yang tinggi di belakang pohon memakai pakaian serba hitam dengan topi caping yang ada di kepalanya. Kuku-kukunya terlihat tajam, terlihat sedang memegangi pohon. Apalagi wajah dari makhluk itu rata. Ya, makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya lubang kecil di bagian mulut yang terlihat di wajahnya. Sontak seluruh rombongan merasa kaget, bahkan dari mereka pun ada yang berteriak ketakutan. Dan entah mengapa makhluk itu tiba-tiba saja pergi dan menghilang ketika rombongan itu ada yang berteriak. Bukan mencoba menakut-nakuti rombongan itu, tapi makhluk itu malah seperti kaget dengan teriakan dari salah satu mereka. Abah Dadang juga ikutan kaget karena teriakan itu. Dia lalu berdiri kemudian mendekati rombongannya yang sedang ketakutan. Kali ini Abah Dadang datang dengan sedikit marah. Dia menghampiri rombongannya dan berkata, "Kan sudah saya bilang, jangan sekali-kali menyenter ke arah lain selain ke arah jalan," kata Abah Dadang yang mulai emosi akibat kejadian tadi. Abah Dadang marah besar atas kejadian tersebut. Namun beberapa dari rombongan mencoba menenangkan Abah Dadang. Mereka bertanya, kenapa dia begitu marah? Apa gara-gara seseorang dari mereka sudah berteriak ketakutan ketika bertemu dengan salah satu sosok makhluk bermuka rata seperti tadi? Abah Dadang pun menjelaskan bahwa sahabatnya berpesan ketika sampai di tanah lapang biasanya akan ada makhluk yang meminta sesuatu. Makhluk tersebut bernama Aden-Aden, salah satu makhluk penghuni hutan keramat yang biasanya suka meminta sesuatu kepada orang-orang yang datang ke dalam hutan ini. Makhluk itu sebenarnya tidak mengganggu. Mereka tidak akan menampakkan diri secara langsung dengan niat mengganggu ataupun menakut-nakuti. Abah Dadang pun melanjutkan ceritanya bahwa Aden-Aden itu adalah sosok makhluk yang akan membawa rombongannya ke tempat ritual yang memang sudah dituju di dalam hutan keramat itu. Dengan syarat apa yang Aden-Aden mau harus dituruti. Biasanya mereka meminta salah satu bahan-bahan yang dibawa seperti rokok, ayam, dupa, ataupun perlengkapan yang dipakai oleh mereka yang datang ke dalam hutan tersebut. Setelah Aden-Aden menerima barang yang dia mau, maka Aden-Aden itu akan menghilang, lalu kemudian akan muncul jalan setapak menuju tempat ritual di salah satu ujung lapangan ini. Akan tetapi, apabila makhluk itu pergi tanpa membawa barang yang sudah ia minta, maka jalan untuk menuju ke tempat ritual tidak akan terbuka.
Jadi, mau tidak mau, mereka harus mencari jalan sendiri sebelum pagi tiba. Rombongan pun mengangguk. Mereka meminta maaf kepada Abah Dadang karena membuat aden-aden itu pergi, sehingga mau tidak mau mereka harus mencari jalan sendiri ke dalam hutan. Maka mereka pun segera berunding tentang apa yang dilakukan selanjutnya. Setelah perdebatan panjang di dalam rombongan itu, maka diputuskanlah untuk tetap melanjutkan perjalanan mereka ke tempat ritual dengan cara membuka jalan. Mereka menebas pepohonan hutan. Akhirnya, mereka pun kembali berkemas dan kembali berjalan ke ujung lapangan. Mereka mencoba membuka jalan ke tempat ritual tersebut dengan cara menebas ranting-ranting pohon yang ada di sekitar mereka dengan peralatan seadanya. Namun, sepertinya keputusan yang Abah Dadang pilih adalah keputusan yang salah. Karena terlihat dari gelapnya hutan, terdapat banyak sekali mata berwarna merah dan mata tersebut menyala di antara pepohonan dan memandangi rombongan Abah Dadang. Seolah mereka semua tidak senang atas keputusan itu dengan membuka jalan dengan cara menebas pepohonan untuk menuju tempat ritual pada malam itu. Setelah hampir 3 jam berlalu dengan menembus hutan di dalam kegelapan, akhirnya mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju. Rasa lelah dan rasa kantuk kini mulai terlihat dari wajah-wajah mereka pada malam itu. Tempat itu terlihat seperti sebuah tanah lapang yang cukup luas di tengah hutan. Sisi kiri dan kanannya ditutupi oleh pepohonan yang menjulang tinggi, dan di depan mereka terlihat sebuah tebing yang menjulang dengan sebuah lubang gua yang menganga di bawahnya. Abah Dadang dan para rombongan pun akhirnya mulai dengan ritual yang akan dijalankan. Mereka mulai memotong ayam yang sudah mereka bawa, memotong domba, juga menyiapkan sesajen yang berupa kembang 7 rupa dan kopi hitam dalam sebuah nampan besar. Setelah itu, mereka menyimpannya tepat di lubang gua yang besar di ujung sana. Tak lupa, mereka juga menancapkan beberapa dupa untuk syarat ritual yang akan mereka jalankan. Setelah semuanya itu selesai, mereka pun lalu mengatur posisi, layaknya ingin melakukan pagelaran wayang. Semua peralatan yang mereka bawa disiapkan secara perlahan. Peralatan gamelan, kotak wayang yang mereka bawa sepanjang perjalanan, mereka langsung mempersiapkannya layaknya ingin memulai sebuah pagelaran. Tak lama kemudian, seorang dalang yang merupakan salah satu anggota dari rombongan tersebut tiba-tiba memukul kotak yang ada di sebelahnya sebanyak 3 kali, menandakan bahwa pertunjukan wayang akan dimulai. Tak lama, para pemain gamelan mulai memainkan musiknya. Musik yang beriringan dan saling melengkapi satu sama lain. Mereka memainkan gamelan tersebut di tengah hutan. Memang hal tersebut sedikit aneh, tidak masuk di akal. Namun, mereka semua sengaja melakukan hal itu karena mereka sedang mengundang para penghuni hutan agar berkumpul dan menonton pertunjukan mereka. Sebelum akhirnya makhluk yang akan mereka temui muncul dan memberikan apa yang mereka inginkan selama ritual ini berlangsung. Benar saja, ketika suara gamelan itu mulai terdengar ke setiap penjuru hutan, tiba-tiba dari balik pepohonan muncul wajah-wajah menyeramkan yang terlihat secara samar. Wajah-wajah itu melotot tajam ke arah rombongan Abah Dadang yang sedang memainkan pagelaran wayang di sana. Ada yang wajahnya besar dengan kedua mata yang melotot, ada pula yang tubuhnya kecil namun giginya bertaring dengan telinganya yang runcing muncul dari semak-semak. Hal itu tentu saja membuat sebagian orang yang ada di sana ketakutan. Mereka memang tahu bahwa mereka akan bertemu dengan makhluk yang akan mengabulkan permintaan mereka, namun tidak seperti ini, di mana mereka dikelilingi oleh para makhluk hutan yang muncul dari balik pepohonan yang gelap di sekeliling mereka. Semakin lama, para makhluk yang berkumpul pun semakin ramai, bahkan sampai terdengar riuh dan antusias melihat mereka yang sedang memainkan pagelaran wayang di sana. Pagelaran wayang itu semakin meriah. Para penonton yang hadir pun datang dari segala arah. Mereka sengaja datang untuk sekedar melihat pertunjukan itu. Hingga akhirnya
Saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Abah Dadang yang kala itu sedang berdiri melihat pagelaran wayang itu tiba-tiba mendekat ke arah dalang, mencoba memberitahu untuk mulai memanggil penghuni gua yang ada di depannya dengan mengambil salah satu wayang yang khusus ditujukan untuknya. Sang dalang mengangguk. Dia lalu mengangkat salah satu wayang yang ada di dekatnya, salah satu wayang yang menjadi kunci baginya agar dia bisa bertemu dengan sosok yang menjadi kunci dari ritual ini. Sebuah wayang berbentuk buta berwarna hitam dia mulai mainkan. Sosok buta itu berjalan dengan gagahnya, diiringi oleh suara gamelan yang ada di belakangnya. Para makhluk yang menonton di sekitaran mereka kini semakin meriah. Bahkan beberapa dari mereka memperlihatkan taringnya dan bertepuk tangan atas apa yang sedang mereka tonton. Tak lama, sosok yang ingin mereka temui akhirnya muncul. Dari balik gua yang gelap itu muncul sebuah tangan besar yang memegang langit-langit gua. Sebuah tangan berwarna hitam yang membuat siapapun melihat akan ketakutan ketika melihat langsung dengan kedua matanya. Hal itu tentu saja membuat mereka semua terdiam. Bahkan suara gamelan yang awalnya terdengar kini mendadak hening ketika melihat sosok itu muncul secara perlahan. Sesosok makhluk berwarna hitam legam akhirnya mulai muncul dari dalam gua. Dia menatap Abah Dadang beserta rombongannya dengan tatapan matanya yang tajam. Tentu saja hal ini membuat semua manusia yang ada di sana ketakutan, termasuk Abah Dadang yang ada di dalam rombongan tersebut. Tubuhnya bergetar hebat, jantungnya berdetak kencang. Dia berdiri dan menatap makhluk itu dengan kedua matanya. Dia mencoba memberanikan diri atas apa yang dia inginkan, karena ketika makhluk itu sudah datang, maka tinggal satu langkah lagi permintaan mereka akan dikabulkan. Namun, tepat ketika Abah Dadang akan berjalan ke arah makhluk besar itu, tiba-tiba makhluk besar itu langsung mengangkat kakinya dan menghentakkannya dengan sangat keras, membuat mereka semua yang berada di sana semakin ketakutan. Wajahnya nampak marah, sorot matanya tajam. Ia melihat ke seluruh manusia yang ada di sana. Bahkan para makhluk-makhluk yang awalnya riuh mendadak terdiam ketika makhluk besar itu menghentakkan kakinya dengan sangat kuat. "Siapa yang menyuruh kalian untuk mengacaukan tempat tinggalku?" Tiba-tiba suara yang menggelegar itu muncul. Dia berbicara kepada Abah Dadang beserta rombongannya yang kini ketakutan setelah kemunculannya. "Siapa yang mengacaukan tempat tinggalku dengan menebas pepohonan yang ada di sana?" Makhluk itu kembali bertanya kepada rombongan. Semua nampak terdiam. Mereka benar-benar ketakutan karena bukan ini yang mereka inginkan. Rupanya apa yang sudah mereka lakukan tadi ternyata salah. Menebas pepohonan hutan dan semak-semak untuk membuka jalan membuat makhluk itu marah. Hutan keramat yang ada di belakang kampung itu rupanya memiliki aturan yang tidak tertulis bagi siapapun yang masuk ke dalamnya, yaitu tidak boleh menebas atau memotong semua pepohonan yang ada di sana. Kalaupun ada, mereka hanya boleh mengambil hasil hutan seperti madu ataupun buah-buahan hutan yang mudah ditemukan di dalam sana. Abah Dadang kini ketakutan. Dia beserta rombongannya terdiam sehingga pagelaran wayang di tengah hutan itu terhenti seketika. Makhluk itu menatap semua rombongan yang ada di sana. Wajahnya benar-benar menyeramkan untuk dilihat oleh manusia biasa. Dia seolah seperti mencari siapa yang sudah menebas pepohonan hutan ketika rombongan mereka berjalan. Tak lama kemudian, makhluk itu mengangkat tangannya yang besar dan terlihat sedang menarik sesuatu lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Abah Dadang beserta rombongan heran atas apa yang dilakukan oleh makhluk besar itu, karena makhluk besar itu seperti mencabut sesuatu yang transparan di udara. Namun secara tiba-tiba, salah satu dari mereka ambruk. Tubuhnya mendadak dingin dengan detak jantungnya yang berhenti secara mendadak. Hal itu tentu saja membuat Abah Dadang panik atas apa yang terjadi. Bahkan dia ingin berlari ke arah orang itu dan mencari tahu kenapa hal itu bisa terjadi pada dirinya. Namun belum sempat dia berlari, tiba-tiba makhluk itu kembali menghentakkan kakinya. Dia menunjuk ke arah Abah Dadang dan juga rombongannya sambil membuka mulut. "Apa yang kalian mau?"
Tidak akan aku kabulkan, karena kalian sudah tidak sopan di tempat ini. Aku bahkan ingin membuat kalian mati, namun sepertinya hal itu kurang menarik. Jadi aku memberi kalian pilihan, yaitu mengorbankan semuanya dan menyisakan satu orang yang selamat, atau menggelar pertunjukan tanpa henti hingga aku puas. Makhluk itu benar-benar marah atas apa yang Aba Dadang beserta rombongnya lakukan, sehingga dia mau tidak mau harus memilih di antara dua pilihan tersebut. Aba Dadang akhirnya memilih. Dia terpaksa memilih pilihan kedua karena mungkin saja setelah makhluk itu merasa puas, mereka semua akan selamat dan bisa pulang, dibandingkan harus merelakan teman-temannya mati secara perlahan di tempat ini. Namun, apapun yang dia pilih, akhirnya sepertinya akan memilih akhir yang sama, karena ketika pagelaran wayang itu digelar kembali, entah mengapa waktu seolah seperti terasa panjang. Sinar matahari yang seharusnya muncul ketika mereka memainkan pagelaran wayang ini selama beberapa jam nampaknya belum muncul juga. Mereka seolah seperti dibawa ke alam lain, yang dimana di sana hanya ada kegelapan dengan para makhluk yang mengelilingi mereka pada malam itu. Para penonton yang merupakan para makhluk yang menyeramkan kembali riuh atas pagelaran wayang yang mereka mulai kembali. Ya, mereka semua antusias. Bahkan semakin lama semakin banyak yang ikut berkumpul di lapangan itu. Tapi dalang dan juga para pemain gamelan terlihat sudah sangat kelelahan. Mereka seperti sudah mengadakan pagelaran wayang di sana tanpa henti. Keringat mereka yang bercucuran ke tanah, pakaian dan rambut mereka lusuh, serta mata mereka yang lelah akibat menahan kantuk yang sangat menyiksa. Terlihat di tengah-tengah para pemain gamelan, Aba Dadang membantu mereka agar pertunjukan itu tidak berhenti di tengah jalan. Wajah Aba Dadang juga sudah terlihat sangat lusuh, dengan kelopak mata yang sudah mulai menghitam karena sudah lama tidak tertidur. Entah sampai kapan pagelaran wayang ini akan berakhir. Namun, di tengah-tengah pagelaran yang sedang berlangsung itu, salah satu pemain gamelan terlihat tidak kuat lagi sehingga tubuhnya ambruk ke tanah. Pagelaran wayang sedang berlangsung pun mendadak berhenti. Dalang serta para pemain gamelan lainnya terlihat mulai mendekat ke arah pemain gamelan yang pingsan itu. Terlihat pula Aba Dadang juga berdiri dari duduknya dan mulai mendekat. Para pemain saling bahu-membahu membawa orang itu ke tempat yang agak luas, dan salah seorang dari mereka meletakkan tubuhnya di atas tikar. Ternyata orang itu tidak sendiri. Terlihat sudah ada 3 orang yang berbaring di sana. Wajah dari mereka terlihat sangat panik. Muncul raut muka ketakutan dari wajah mereka. Bahkan ada pula yang terlihat pasrah dengan keadaan yang terjadi. Tak jauh dari mereka terlihat ada sesuatu yang mendekat. Sosok itu nampak marah karena pagelaran wayang itu terhenti akibat salah satu dari mereka tak sadarkan diri di sana. Jangan pernah berhenti dari pertunjukan. Suara itu menggema ke seluruh tempat. Para penonton wayang yang tadinya riuh pun mendadak diam. Mereka seperti takut dengan suara itu. Aba Dadang dan rombongannya pun mulai terlihat ketakutan. Raut-raut mukanya terlihat jelas seperti sudah putus asa akan keadaan yang menimpa. Mereka pun lalu kembali ke tempatnya masing-masing dengan tubuh yang sepertinya tidak ada tenaga lagi dan raut muka yang terlihat sangat lelah. Mereka melanjutkan kembali pertunjukan itu, dan Aba Dadang pun membantu mereka dengan mengisi kekosongan pada pemain gamelan. Penonton kembali menjadi riuh karena pertunjukan wayang berlanjut. Para penonton menonton dengan santai di atas pohon dan juga ada yang duduk di tanah. Mereka tertawa, saling bercengkrama satu sama lain dengan wujud-wujud yang menyeramkan. Mereka seolah terlihat puas kalau melihat pertunjukan wayang itu, meskipun para pemainnya sudah terlihat amat kelelahan karena sudah melakukan pertunjukan wayang tanpa henti. Tolong. Ketika pertunjukan berlangsung, terdengar samar-samar suara meminta tolong. Ya, suara itu adalah suara terakhir dari 3 orang yang pingsan akibat kelelahan. Terlihat tangannya bergerak perlahan menunjuk-nunjuk kepada temannya yang sedang memainkan gamelan dan wayang. Dengan suara yang tersisa, dia kembali meminta tolong. Pak, tolong Pak, saya sudah tidak kuat.
Mereka mengambil nyawa kita satu persatu. Suara yang samar-samar itu meminta tolong dengan tenaga yang tersisa, berharap ada seseorang yang akan membantu mereka keluar dari situasi yang terjadi. Setelah itu, terlihat mata dari orang itu terlihat menangis. Perlahan-lahan dia menutup matanya dan terbujur kaku di sana, mati akibat kelelahan. Ketika pagi menjelang, terlihat rombongan para warga yang masuk ke dalam hutan. Ya, mereka adalah para warga yang sering kali mengambil hasil hutan seperti madu dan gula aren untuk nantinya mereka jual kembali ke kampung-kampung sekitar. Mereka menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Langkahnya terlihat cepat karena memang mereka sudah terbiasa masuk dan keluar dari hutan tersebut setiap harinya. Namun, langkah mereka seketika berhenti tepat ketika mereka masuk ke sebuah lapangan di tengah hutan dan menemukan barang-barang yang berserakan di tanah. Barang-barang itu adalah barang-barang yang nantinya akan digunakan untuk ritual. Lalu, di sekelilingnya terdapat banyak sekali darah hewan, seperti darah dari ayam dan darah kambing yang berceceran di tanah di sekitaran lapangan itu. Sontak, mereka teringat dengan sebuah mobil yang terparkir di sebuah rumah warga yang ada di ujung sana, sebuah mobil yang mungkin saja pemiliknya berada di hutan tempat mereka berdiri pada saat ini. Seperti ada sebuah firasat buruk. Mereka pun akhirnya berkeliling dan berpencar satu sama lain, dan tak lama kemudian mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka bergidik ketakutan. Di tengah-tengah lapangan itu terdapat wayang yang tertancap di gedebong pisang. Wayang itu tidak berdiri tegap, seolah seperti menancap seadanya. Di sana pula terlihat tangan sang dalang yang memegangi wayang itu, namun tangan itu terlihat kaku. Maka seketika para warga pun langsung berlari menghampiri dalang tersebut. Beberapa dari mereka benar-benar bergidik ketakutan ketika melihat pemandangan itu. Dalang dan pemain gamelan tergeletak tak sadarkan diri di samping gamelan dan kotak wayang yang dipakai untuk pertunjukan. Salah satu dari mereka, bahkan seseorang yang tergeletak dan tidak sadarkan diri di sana, mencoba untuk mengecek detak jantungnya. Namun, sepertinya mereka terlambat karena detak jantung para pemain gamelan itu sudah tidak ada. Para warga itu nampak panik. Salah satu dari mereka bahkan berlari pulang untuk memberitahu para warga yang lainnya agar segera datang ke dalam hutan tersebut. Di tengah-tengah kepanikannya tersebut, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang muncul entah dari mana. Pak, Pak, seketika salah satu dari mereka pun langsung berbalik dan terlihat salah seorang dari mereka perlahan-lahan menggerakkan tangannya seperti meminta tolong. Para warga yang ada di sana pun langsung refleks mendekati orang itu, dan ternyata orang itu adalah Aba Dadang yang terlihat sangat kelelahan. Dengan raut wajah yang sangat berantakan dan tenaganya yang hampir tidak bersisa, Aba Dadang meminta tolong kepada para warga sambil menangis. Dia meminta untuk segeranya membawa turun dengan rombongannya dari hutan tersebut. Namun para warga hanya diam dan berkata bahwa hanya Aba Dadanglah satu-satunya orang yang masih hidup di dalam rombongannya itu. Tangis Aba Dadang pun pecah kala mendapati kabar seperti itu. Ia menyesal. Ia menyesal telah mengambil keputusan yang salah. Ia menyesal telah mengajak yang lainnya ikut serta dalam hal bodoh seperti ini. Hal yang pada awalnya diniatkan untuk bisa merubah nasibnya, akan tetapi benar, nasibnya berubah, tapi nasib buruklah yang kini ia dapati. Selesai. Wow, luar biasa. Bang Sidik kisahnya keren banget. Dan jadi buat teman-teman yang suka baca juga bisa mengunjungi di Twitter ya, atau di Karya Karsa, yaitu bisa mengunjungi Bang Sidik dengan nama Jurik Ciwidey. Jadi nama penanya adalah Jurik Ciwidey. Kisahnya tadi keren banget ya, tentang seseorang atau Aba Dadang ini adalah seorang pemimpin, tapi bukan dalang ya. Dia adalah seorang pemimpin paguyuban wayang. Dan memang di tahun-tahun 70, 80 sampai terakhir mungkin 90-an akhir ya, masih banyak sekali orang-orang yang antusias untuk menyaksikan pertunjukan wayang.
Tapi memang seiring berjalannya waktu, kesenian kebudayaan ini tergerus oleh waktu dan rupanya Abah Dadang di sini tidak siap menghadapi itu sehingga menempuh berbagai macam cara dan cara yang salah yang saya diambil. Dan yang paling saya sesalkan di sini adalah kok Abah Dadang ngajak teman-temannya gitu, harusnya cukup dia aja sendiri ya, teman-temannya diajak, perkumpulannya diajak sampai dengan nekat menggelar pertunjukan wayang yang mana ditonton oleh makhluk gaib. Luar biasa, sangat menginspirasi. Harusnya Abah Dadang melakukan inovasi ya, melakukan inovasi lain agar kesenian dan budaya bisa diterima lagi oleh masyarakat, khususnya oleh milenial ya, bukan dengan cara yang salah. Untuk Bang Sidik kisahnya keren banget dan ditunggu lagi kisah-kisah horor selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi semoga kisah-kisah kami bisa menemani selama bulan Ramadan ini ya teman-teman ya. Dan silakan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap harinya, setiap malamnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasarkan dari kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibagikan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.